Bapak Ibu, bagi kita yang mengikuti di sini, kita akan melanjutkan eksposisi kitab Keluaran kita. Kita sudah sepanjang tahun di 2024 kita membahas 10 perintah. Nah, kita sudah menyelesaikan perintah yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang saatnya di 2025 kita akan masuk ke dalam perintah yang keempat tentang hari Sabat. Mari kita membuka dari kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberikan satu waktu yang khusus untuk kami beribadah kepada Tuhan. Untuk kami boleh juga beristirahat di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami tahu kami mempunyai banyak sekali beban. Kami mungkin datang dengan membawa banyak pergumulan. Tetapi kiranya kehadiran Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi sesuatu yang memberikan ketenangan, yang boleh memberikan jawaban, yang boleh memberikan kekuatan dan memberikan istirahat di dalam jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita percaya di dalam Alkitab ada yang namanya konsep holy place. Ya, ketika misalnya Musa menghampiri semak berduri itu, semak berduri yang terbakar. Lalu Tuhan berkata, buka kasutmu Musa, karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Ada kehadiran Tuhan yang menjadikan tempat itu kudus, holy place. Gereja, bait Allah itu adalah holy place di mana Tuhan bertahta. Tapi Alkitab juga menyatakan ada yang namanya konsep holy time ya. Waktu yang dikhususkan, waktu yang dikuduskan. Dan itu adalah konsep Sabat ya, yang dimana kita sudah baca tadi. Tetapi saudara, kita rasa ya, mungkin konsep tentang holy place, holy space itu masih sangat membekas di kita di zaman modern yang sudah sangat sekuler ini ya. Orang-orang mungkin masih akan sangat segan misalnya ya melakukan kejahatan atau melakukan kekerasan di dalam rumah ibadat gitu ya. Masih ada orang berkata, udah yang ini jangan dijarah gitu misalnya. Ini rumah Tuhan, sedangkan kalau toko atau apa gitu, itu ada perlakuan yang berbeda. Tapi saudara, saya percaya di dalam zaman modern kita yang mungkin signifikansinya akan sangat tergerus adalah holy time ya. Di mana kita juga lihat bukan hanya sekarang orang tidak menghargai waktu yang dikhususkan bagi Tuhan. Misalnya nggak ada waktu khusus, nggak ada waktu khusus untuk berdoa, nggak ada waktu khusus untuk ibadah. Bahkan di dalam ibadah pun banyak orang Kristen yang akhirnya ya sambil ibadah sambil mengerjakan tugasnya gitu ya. Atau sambil entertainment gitu. Saya lihat di dalam gereja, kalau kebaktian yang besar gitu ya, misal di Mesias, semuanya penuh. Saya berdiri di balkon atas, saya lihat ke bawah gitu. Saya bisa melihat ada beberapa lagi main games, beberapa Shopee karena keluar ininya ya, deringnya Shopee gitu. Lalu ada yang lain-lain lagi gitu. Jadi nggak ada lagi konsep holy time ini waktu yang dikhususkan untuk ibadah gitu ya. Kita bisa multitasking sekarang. Tapi kalau multi space kan nggak bisa ya. Tapi kalau time kita bisa multitasking. Kita bisa di dalam gereja, tapi hati kita mungkin atau pikiran kita mungkin somewhere else. Mengerjakan atau sedang memikirkan yang lain. Maka saya rasa di awal tahun ini ketika kita masuk ke dalam hukum yang keempat, perintah yang keempat, menjadi sesuatu yang sangat relevan juga ya. Supaya 2025 ini kita dimulai dengan satu pengertian tahun ini. Bukan hanya di awal tahun, tapi seluruh tahun ini boleh menjadi tahun yang kita khususkan, kita kuduskan bagi Tuhan. Dan semoga lewat pembahasan firman Tuhan,
kita bisa mempunyai sikap beribadah yang lebih khidmat, sikap beribadah yang lebih sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Nah saudara, seperti biasa waktu kita membahas dari perintah pertama, kedua, ketiga, setiap perintah itu Tuhan yang nyatakan, tetapi juga setiap perintah ada kekhasannya ya, terutama 1 sampai yang kelima itu very unique gitu ya. Kalau yang mulai ke-6 jangan kan cepat ya gitu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri gitu. Tapi keempat ini uniqueness-nya apa saudara? Ternyata perintah keempat ini mempunyai uniqueness yang mungkin salah satu terbanyak saudara. Saya sudah list down ada 7 keunikan ya setidaknya ya dari perintah keempat ini. Yang pertama adalah tadi kita baca ya. Yang lain-lainnya mungkin satu ayat gitu. Ya perintah 2, 3 juga panjang. Tapi perintah yang keempat ini boleh dibilang salah satu yang paling panjang dan paling detail dibanding yang lain. Lalu juga perintah keempat ini dibandingkan 9 lainnya. Ini perintah yang paling banyak dikutip, dirujuk, dan dibahas lebih daripada perintah-perintah lainnya. Misalnya di dalam Pentateuch sendiri, 5 kitab Musa, perintah tentang Sabat dibahas 11 kali. Dan di seluruh perjanjian lama, di berbagai tempat, di ulangan, di nabi-nabi, dibahas lebih 100 kali. Jadi kita bisa lihat ya, ini yang paling banyak dibahas di dalam perjanjian lama. Lalu juga fokusnya yang ketiga, fokusnya kepada pribadi yang menjalankan. Kita mungkin sudah sering mendengar ya, perintah 1 sampai 4 tentang kita dengan Tuhan, perintah 5 sampai 6 lebih tentang horizontal kita dengan sesama. Tapi saudara kalau kita mau lebih strict ya, 1 sampai 3 berfokus kepada ibadah. Bagaimana perintah pertama itu tentang jangan ada Allah lain gitu ya. Yang kedua adalah jangan menyembah dengan cara yang Tuhan tidak inginkan, tentang proper worship. Yang ketiga tentang nama Tuhan. Yang keempat, ini sebenarnya berbicara tentang kita. Bagaimana kita disuruh stop, kita punya rest, kita punya waktu istirahat. Jadi ini lebih kepada fokusnya kepada si pribadi yang menjalankan supaya dia boleh beristirahat. Lalu kelima sampai ke-10 lebih kepada tanggung jawab kita kepada orang lain di sekitar kita. Dan jadi oleh karena itu yang keempat, ini ya, di tengah itu sebagai kira-kira sebagai jembatan penghubung ya antara 1 sampai 3 dengan juga 5 sampai ke 10. Jadi kita bisa berkata ini mungkin lebih bersifat sentral ya. Walaupun kita tahu setiap perintah pasti penting, tapi di dalam strukturnya mungkin yang keempat ini karena panjangnya itu lebih bersifat lebih di tengah. Dan yang kelima, keunikan yang kelima adalah kalau yang lain diberikan 2 loh ketika Musa turun membawa 2 loh tadi, tapi perintah Sabat ternyata sudah diberikan dan sudah dijalankan oleh bangsa Israel bahkan sebelum mereka sampai ke Sinai. Yaitu di mana? Ini kan Keluaran pasal 20 ya saudara. Di Keluaran pasal 16 ketika narasi bangsa Israel mendapatkan mana, Tuhan sudah memberikan perintah. Kamu boleh ambil mana selama 6 hari. Hari ke-7 jangan ambil, jangan pungut. Hari ke-6 kamu ambil 2 kali lipat. Karena itu untuk hari ke-6 dan juga hari ke-7. Jadi di situ sudah dibahas Sabatnya. Hari ke-7 kamu gak boleh pungut, kamu gak boleh ambil. Karena itu adalah hari Sabat. Jadi saudara kita bisa lihat ya, di sini ada satu hal yang unik. Bahwa yang lain-lain harus di-observe setelah ini. Tapi yang ini di-observe bahkan sudah sebelumnya. Lalu juga satu-satunya perintah yang secara eksplisit menyebutkan positif dan negatif. Positifnya adalah ingat dan kuduskanlah hari itu, hari Sabat. Negatifnya jangan melakukan satu pekerjaan apapun. Sedangkan perintah yang lain-lainnya lebih bersifat negatif ya. Jangan ini, jangan itu, jangan membuat patung, jangan berzina, jangan mengingini. Lalu juga ada perintah yang kelima yang bersifat positif ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Tapi yang keempat, uniqueness-nya adalah ini satu-satunya yang mempunyai 2 ya, positif dan negatifnya. Yang satu-satunya perintah yang secara eksplisit menyebutkan positif dan negatif. Dan lebih daripada yang lain, ini juga menekankan partikularitas dan universalitas. Apa itu maksudnya? Partikularitas adalah ketika nanti kita baca di dalam kitab Ulangan, ketika Ulangan
membahas lagi ya apa yang sudah dinyatakan di kitab Keluaran tadi, selalu dikatakan kamu harus beristirahat karena kamu tuh dulu budak, kamu sudah dibebaskan sehingga kamu bisa beristirahat. Oleh karena itu hormatilah hari Sabat. Jadi ini berbicara kepada spesifik konteksnya bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari Mesir, perbudakan bangsa Mesir. Jadi partikularitasnya ini bukan berbicara tentang bangsa Amerika atau bukan berbicara bangsa Indonesia, tapi berbicara konteks bangsa Israel kuno pada zaman itu. Tapi juga berbicara sesuatu yang sangat universal. Universal apa saudara? Universalnya adalah ini berbicara tentang kebutuhan manusia yang universal untuk beristirahat. Saudara tahu kan ya, salah satu resep mati muda paling cepat adalah selain makan durian kebanyakan, yaitu adalah banyak begadang, betul ya, kurang istirahat. Jadi kalau kebanyakan bergadang, kebanyakan tidak cukup waktu untuk tidur, untuk body itu flush semua racun-racun dalam tubuh kita, itu salah satu rahasia atau resep pasti kita gampang sakit. Ya itu ya, jadi memang kebutuhan untuk istirahat itu salah satu yang paling penting dan paling universal dibutuhkan oleh manusia. Dan juga saudara, ada satu komentari yang menarik ya, dia bilang begini. Saudara coba bayangkan ya, bahwa yang namanya Sabat, yang namanya hari gitu ya, yang namanya waktu. Yang namanya waktu itu memang bersifat sangat saintifik. Ya. Saudara bisa dapat konsep hari 24 jam itu dari mana? Dari ini kan ya, rotasi bumi ya, 24 jam gitu ya, dari rotasi bumi gitu. Lalu kita bisa mendapatkan bulan dari mana? Ya dari bulan, namanya juga dari bulan ya. Lalu tahun dari mana? Dari satu kali memutari matahari ya. Itu kita bisa dapatkan itu semua. Kita dapatkan hari, kita dapatkan konsep bulan, kita dapatkan konsep tahun, itu berdasarkan sains, berdasarkan alam. Tapi konsep minggu, konsep 7 hari, itu dari mana? Nggak ada di dalam alam tuh, nggak ada saudara. Tidak ada, itu konstruksi manusia. Yang dapatnya dari mana? 6 hari kerja, 1 hari istirahat itu dari mana? Dari Alkitab saudara. Dan nggak tahu ya, saya belum riset lebih lanjut, tapi Pak Tong dulu pernah memberikan satu ilustrasi kan ya, atau satu contoh ya, bahwa dulu di dalam negara komunis, saya lupa yang mana, Rusia mungkin atau Uni Soviet, yang sangat benci terhadap kekristenan, lalu mencoba mengganti konsep minggu bukan 7 hari, tetapi 8 hari kerja, 1 hari istirahat gitu. Dan ternyata doesn't work gitu. Dan memang manusia butuh untuk komposisinya persisnya ya 6-1 gitu. Itu just nice gitu. Tapi kalau lebih daripada itu 9-1 itu rasanya sangat sulit ya bagi manusia untuk bisa perform. Jadi saudara, kita bisa lihat ya, di sini sangat menekankan partikularitas di dalam konteks sejarah, tapi juga ada universalitasnya. Mari kita juga membaca satu lagi dari kitab Ulangan ya saudara. Ulangan 5 memang sangat mirip tapi juga sangat ada sedikit perbedaan. Mungkin kita langsung aja ya, kita coba bandingkan dua hal ini. Nah saudara, kalau kita melihat ada dua bagian Alkitab yang harusnya ketika berbicara tentang perintah keempat di Keluaran 20 dan juga Ulangan pasal 5, harusnya sama ya, karena semua perintah yang lain juga sama gitu. Tapi khusus untuk perintah yang keempat, di kitab Keluaran sama di kitab Ulangan bisa beda. Loh kok beda? Terus kalau beda kan berarti problem dong ya, berarti ada kesalahan, catatkah atau apa gitu. Ternyata saudara, semakin kita belajar Alkitab ya, kita semakin lihat nantinya yang perbedaan itu belum tentu selalu bermasalah. Seringkali justru itu memang dimaksudkan dan disengaja untuk memberikan satu nuansa atau memberikan variasi yang justru bukan negatif, tapi justru saling melengkapi dan memberi perspektif yang lebih kaya. Nah, di dalam hal ini ada 3 perbedaan dari 2 catatan di Alkitab ini yang juga memberikan kekayaan perspektif. Coba kita lihat ya, ada perbedaan yang pertama saudara. Perbedaan yang pertama, kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak terlalu kentara, tapi kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya memang berbeda.
Jadi di Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi di Ulangan 5, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, kalau dalam Keluaran itu memakai kata remember. Sedangkan kalau di kitab Deuteronomi atau Ulangan itu memakai kata observe. Dan saudara, ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau dalam konteks modern ini dua hal yang berbeda. Yang satu adalah tentang memori, tentang mengingat. Yang satunya lagi adalah tentang tindakan, tentang aksi. Nah, ini seperti dua hal yang berbeda. Tapi saudara, kalau kita sadar itu perbedaan yang mungkin terjadi karena kita ini di dunia modern. Tapi Alkitab, ketika Alkitab mencatat kata remember, itu seringkali saudara, seringkali, banyak kali memang bukan menjadi dua hal yang terpisah. Beberapa contoh misalnya, ketika kita udah pernah bahas di dalam kitab Kejadian pada waktu itu, ditulis demikian, Allah mengingat Nuh. Lalu hal yang terjadi selanjutnya adalah dia bertindak. Allah mendengar dan mendengar erangan bangsa Israel yang dijajah oleh Firaun dan Mesir. Lalu dia teringat kepada janjinya kepada Abraham. Lalu yang selanjutnya apa? Tindakan. Jadi nggak pernah ya di Alkitab itu Allah mengingat atau manusia mengingat itu dilepaskan daripada real action. Itu selalu yang namanya mengingat itu berarti Tuhan will do something. Tuhan akan do action. Dan jadi umat Tuhan dikatakan ketika di hari Sabat perintahnya bukan cuma mengingat hari Sabat, bukan cuma seperti mari kita mengheningkan cipta. Saudara ingat ya, kita kalau upacara mengheningkan cipta, mengingat apa? Jasa-jasa para pahlawan. Tapi real actionnya apa? Nggak ada kan? Ya hanya mengingat aja gitu ya, sebagai memori. Bahwa memori itu jangan sampai lupa gitu. Tapi ya di sini selalu ada tindakan ya saudara. Kita pernah mendengar NATO ya, no action talk only. Nah kalau di Alkitab ada naro ya, no action remember only itu nggak ada gitu ya. Yang namanya remember nggak ada remember only. Remember juga ada actionnya. Jadi di sini sebenarnya ini bukan dua hal yang terpisah. Ini bukan dua hal yang berbeda, tapi tetap sama di dalam Alkitab. Lalu perbedaan yang kedua saudara. Perbedaan yang kedua adalah yaitu berbicara tentang alasannya. Kenapa sih bangsa Israel, kenapa sih umat Tuhan harus observe Sabat? Kenapa manusia itu harus berhenti dari pekerjaannya dan menghormati Sabat? Kalau di Exodus, alasannya berkaitan dengan sesuatu yang di belakang. Sesuatu yang di belakang apa yang Tuhan Allah kerjakan di dalam penciptaan. Kamu harus berhenti bekerja karena Tuhan Allahmu juga berhenti bekerja di hari yang ketujuh. Jadi apa yang kamu lakukan adalah seperti apa yang Kristus lakukan. Ini adalah tindakan imitatio Dei gitu ya. Meniru apa yang Tuhan kerjakan. Jadi meneladani sikap Tuhan gitu. Tapi di kitab Ulangan, you shall remember you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there with a mighty hand and outstretched arm. Kamu harus mengikuti observe Sabat karena apa? Karena Tuhan sudah membebaskan kamu. Jadi kalau di kitab Keluaran, alasannya harus Sabat adalah karena creation of the world. Tapi kalau di kitab Keluaran, alasan kita harus observe Sabat adalah karena redemption from slavery. Budak yang dibebaskan, sedangkan kamu beristirahat Sabat di kitab Keluaran adalah karena kamu diciptakan untuk bekerja dan juga beristirahat. Jadi ini dua hal yang Tuhan kerjakan di kitab Keluaran. You are created for work, you are created for rest. Tapi kalau di kitab Ulangan, kamu Sabat because you are redeemed from slavery. Yang ketiga saudara, perbedaan yang ketiga ya. Perbedaan yang ketiga adalah, itu semua sama persis ya. Tinggal yang di bagian yang terakhir di kitab Ulangan ada satu tambahan yang di highlight merah tadi. Yaitu supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Jadi ini ada kesan empati, ada kesan simpati, ada kesan
bukan hanya untuk kita yang berhenti, tetapi supaya orang-orang di bawah otoritas kita, pekerja-pekerjanya juga bisa beristirahat. Jadi kita bisa lihat 3 hal ini ya saudara. Sebenarnya hari ini saya ingin mulai dengan survei biblical gitu ya, dari Old Testament sama New Testament, lalu juga bagaimana Kristus menggenapinya. Tapi saya ganti haluan tadi siang ya, karena ada semacam gerakan untuk bahas dari sudut pandang Calvin. Karena kita kan lagi membahas institusio ya. Saudara, saya tahu kebanyak dari kita waktu lihat 2 buku Babon, 2 buku besar yang timpuk anjing langsung mati itu ya, itu udah langsung mengerikan dulu gitu. Itu 2 buku besar, 2 buku yang kayaknya bagus di rak buku, tapi sulit untuk dibaca sampai tuntas gitu. Nah, tapi saudara, mungkin supaya whet the appetite ya, supaya menggugah Bapak Ibu ya, mari kita coba lihat apa yang Calvin bahas tentang Sabat. Dan ternyata saudara, mungkin seringkali ya kita nggak enjoy atau kita nggak mulai membaca sesuatu termasuk institusio Calvin karena kita udah jiper duluan, karena kita udah dapat kesan negatif duluan. Oh ini mah udah pasti buku kuno yang nggak relevan buat kita. Oh ini udah pasti mengerikan gitu. Tapi saudara, benar gitu ya, itu juga persepsi saya dulu. Tapi kalau kita benar-benar baca pelan-pelan dan coba engage ya, ternyata tulisan Calvin itu bukan sesuatu jargon teologis yang ngawang-ngawang di atas sana, tetapi dia benar-benar seorang pastor yang nulis untuk jemaatnya saudara. Supaya jemaatnya tuh benar-benar bisa ngerti firman, benar-benar bisa cinta firman, dan benar-benar bisa hidup kudus. Jadi nanti saudara kalau benar-benar bisa baca pelan-pelan apa yang ditulis Calvin ya, saudara mendapati ini bukan tulisan yang kering kerontang, tapi tulisan-tulisan yang benar-benar kita bisa bilang warm and pastoral. Yang kita bisa dapatkan ada satu pembahasan yang kita bisa lihatlah hati seorang gembala yang menginginkan jangan sampai jemaatnya itu jatuh ke salah satu ekstrim atau jatuh kepada ajaran yang sesat, tapi bagaimana bisa kembali kepada firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita nggak bahas Alkitab dulu lalu baru berikutnya, tapi kita mungkin majuin dulu ya Calvin dulu, baru nanti yang mendatang kita bahas dari perspektif yang lain. Ya saudara, kalau kita ingin membahas tentang apa yang Calvin ajarkan di dalam buku institusio tentang 10 perintah, ini ada di buku yang kedua ya, chapter yang ke-8. Kalau saudara tertarik mau baca lebih lanjut lagi secara langsung. Ini di awal Calvin tuh mengutip Agustinus bahwa perintah yang keempat ini bayang-bayang. Karena mencatat satu hari khusus yang nanti waktu Kristus datang, ini nggak perlu lagi ditaati, nggak perlu lagi, tidak berlaku lagi karena seperti bayang-bayang lainnya ya. Ketika Kristus datang sudah digenapi dan dialah yang menjadi cahaya sehingga bayang-bayang itu tidak ada lagi. Misalnya bayang-bayang apa? Bayang-bayang korban penebus dosa. Ketika Kristus datang, kita nggak perlu lagi kan datang ke bait Allah, ke gereja bawa kambing, bawa domba lalu disembelih, kan nggak perlu lagi karena korban Kristus sudah final. Demikian juga kita juga mendapatkan total rest kita ya. Total rest kita, istirahat penuh kita itu bukan berdasarkan satu hari khusus, tapi benar-benar secara total di dalam Kristus. Nah ada 3 hal yang dibahas Calvin mengenai Sabat saudara. 3 hal. Jadi yang pertama adalah dia mulai dengan apa sih yang namanya Sabat itu, inti-inti pada intinya dalamnya itu apa sih? Karena nanti kan aturan Sabat banyak banget ya. Nggak boleh petik ini, nggak boleh jalan lebih dari berapa langkah, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Nah inti-inti paling mendasarnya itu Sabat itu apa saudara? Maksud dari perintah keempat ini adalah menunjuk kepada spiritual rest, istirahat rohani gitu. Nah ini kutipan yang bagus ya sebenarnya ya. Aduh saya lupa tampilkan di slide, tapi saya bacakan saja saudara. The fourth commandment point to spiritual rest in which believers ought to lay aside their own works to allow God to work in them. Jadi istirahat rohani, spiritual rest itu maksudnya apa?
Yaitu adalah orang Kristen di dalam Kristus bisa mengesampingkan pekerjaan-pekerjaan kita ya, kesuksesan kita, kerohanian kita, devosi kita sampingkan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang bekerja di dalam diri orang percaya. Ini lagi berbicara tentang anugerah Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita diselamatkan karena pekerjaan Kristus. Dan bagaimana pekerjaan Kristus itu bekerja di dalam kita. Dan yang kedua saudara, Sabat dimaksudkan supaya kita mempunyai satu hari untuk berkumpul. Ngapain kumpul-kumpul? Untuk mendengar firman Tuhan dan menjalankan sakramen. Dan tadi ya, serta merenungkan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Di dalam apa? Ya di dalam firman Tuhan dan di dalam sakramen. Sehingga kita dilatih di dalam kesalehan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Sabat dimaksudkan untuk memberikan hari istirahat kepada para pekerja di bawah kita. Di bawah otoritas kita. Supaya mereka juga mempunyai istirahat dari kerja keras mereka. 3 hal ini yang nanti akan dibahas lebih detail lagi, lebih lanjut lagi oleh Calvin ya. Dia membahas mungkin sekitar 6-7 bab. Enggak terlalu panjang saudara, sebenarnya hanya beberapa halaman. Tapi di dalamnya kita bisa mendapati ada ini ya, ada keseimbangan. Saudara tahu ya, di dalam Calvin itu, di dalam pembahasan Calvin tentang beberapa hal gitu ya. Dia mempunyai satu kayak nada besar gitu ya, satu melodi besar, yaitu apa? Moderation. Jangan sampai kita jatuh ke ekstrim kiri ataupun jatuh ke ekstrim kanan. Nah di dalam Sabat ini ekstrimnya apa aja? Ekstrim yang pertama adalah ya kamu harus ikuti Sabat no matter what gitu ya di sini ya. Lalu ekstrim yang satunya lagi, Kristus sudah datang. Semua hari sama aja, nggak ada waktu khusus. Jadi nggak perlulah satu hari yang dikhususkan. Nah ini 2 ekstrim ini saudara. Nah dia akan sangat mengkritisi 2 hal ini ya. Dan mencoba kita balance jalan di tengahnya dengan hati-hati tanpa jatuh ke salah satu gitu. Jadi saudara kita coba lihat dulu beberapa ayat. Dan menariknya saudara, waktu saya mencoba tadi ya bring forward pembahasan Calvin dulu, biblical. Saya nyadari satu hal. Yang Calvin bahas di dalam bukunya adalah benar-benar membawa kita back to the Bible. Karena di dalam pembahasannya itu banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang ketika kita lihat lebih lanjut lagi ya. Ini ya sangat biblical juga ya. Semua pemikiran dia, semua apa yang dia layout di dalam bukunya itu benar-benar adalah eksposisi yang dia tarik dari semua berbagai bagian Alkitab itu lalu dia sajikan. Dia seperti pemasak yang ya dia pakai berbagai macam bumbu lalu sajikan kepada kita. Lalu kita ya nggak usah terlalu repot lagi cari dari mana ini dagingnya dari mana. Nah ini saya mencoba me-layout beberapa ayat-ayat yang sangat relevan tentang Sabat. Jadi dia mulai dulu ya. Walaupun ini bayang-bayang, tapi bayang-bayang ini di dalam perjanjian lama sesuatu yang sangat serius loh. Betul sih, di perjanjian lama mereka mendapatkan Sabat sebagai bayang-bayang. Di perjanjian baru mereka akan dapatkan Kristus sebagai true rest Sabat kita. Gitu. Tapi bukan berarti di perjanjian lama Sabat itu istilahnya ya not important. Nah kita coba lihat beberapa ya. Ketika bangsa Israel umat Tuhan gagal melakukan Sabat, Tuhan tegur mereka tuh sangat keras. Bahkan juga sangat-sangat dijelaskan di berbagai ayat yang begitu banyak. Coba kita lihat dari Yeskiel 20 ayat 13 ya. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Mereka menolak peraturan-peraturanku. Kalau manusia melakukannya ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun hendak membinasakan mereka. Mereka melanggar peraturan, mereka melanggar ketetapan. Terus seakan-akan kayak klimaksnya apa? Mereka melanggar Sabat. Habis itu Tuhan marah, Tuhan ngamuk gitu, mencurahkan amarahku. Yeskiel 22 ayat ke-8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku dan hari-hari Sabatku kau najiskan. Jadi hal-hal yang kudus, lalu hari Sabat. Ini kayak 2 hal yang besar banget gitu. Yeremia 17 ayat 21.
Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Jadi pada waktu ini yang ditegur di dalam sini adalah mereka nggak lagi menghormati hari Sabat, tapi mereka berdagang. Mereka tidak mengkhususkan hari Tuhan. Lalu juga perintah ini di Nehemia 9 ayat 14, seakan-akan ini perintah yang lebih ditonjolkan lebih daripada yang lain ya. Coba kita baca. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaran Musa hambamu. Ya saudara, dia di ayat-ayat sebelumnya sedang menjelaskan Tuhan turun dari Gunung Sinai, membawa apa? Membawa perintah, ketetapan, hukum, tapi sebelum semua itu dijelaskan, dia diberitahu tentang sabatmu yang kudus. Seakan-akan 1-10 nggak disebut apa-apa, cuma nomor 4 yang disebut. Jadi saudara kita bisa lihat ya, ada semacam penekanan terhadap sabat. Keluaran 31 ayat 16-17, kenapa? Kenapa ini penting saudara? Kenapa ini sangat-sangat ditekankan? Ternyata saudara, kita juga bisa lihat, karena memang sabat itu mempunyai satu signifikansi yang sangat penting bagi bangsa Israel. Coba kita baca 2 ayat lagi untuk kita bisa mengerti pentingnya apa sih bagi bangsa Israel. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah satu peringatan untuk selama-lamanya. Eternal covenant di dalam bahasa Inggrisnya ya. Yang everlasting forever. Eternal covenant. Dan biasanya saudara, covenant, perjanjian Tuhan dengan umatnya itu selalu ditandai dengan satu tanda. Kalau kita bikin covenant sekarang kita ada materai ya sebagai capnya ya. Atau tanda tangan sebagai pengesahannya gitu. Nah pada waktu itu juga sama saudara, di dalam Alkitab berkali-kali kalau Tuhan memberikan covenant dengan umatnya ada signs tertentu. Nah, satu ayat lagi. Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari sabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Peringatan di antara aku ya, menjadi signs. Nah, saudara, next slide ada satu diagram yang saya siapkan yaitu covenant signs. Sebagaimana ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh setelah air bah itu, lalu dikatakan apa? Aku tidak akan lagi menghukum dunia dengan mengirimkan air bah. Tandanya apa Tuhan? Tandanya adalah rainbow. Tandanya adalah pelangi ya. Selama pelangi ini masih ada, ini menjadi peringatan bagi Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum dengan mengirimkan air bah lagi. Lalu juga Abrahamic covenant. Ketika Tuhan mengikat janji dengan Abraham, dikatakan tandanya apa? Tandanya sunat, gitu ya. Semua keturunan Abraham adalah keturunan orang bersunat. Ini menjadi tanda bahwa orang-orang bersunat inilah orang pilihan Tuhan. Lalu saudara lihat ya, skopnya tadi universal, all creation, lalu semakin ini ya, spesifik kepada keturunan Abraham. Lalu di Israel, Mosaic Covenant, itu sainsnya apa? Sainsnya adalah sabat. Apa sih tanda kamu itu adalah, kalau tadi Abraham, apa sih tanda kamu itu adalah umat pilihan Tuhan? Ya kamu disunat, gitu ya, orang-orang yang bersunat. Nah tandanya kamu adalah orang Israel itu apa? Ya melakukan sabat. Jadi kalau orang Israel yang sudah diberikan sebagai status sebagai bangsa pilihan tapi tidak menjalankan sabat, ya berarti mereka tidak menjalankan identitas mereka. Mereka tidak menjalankan covenant signs mereka. Mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan di sini. Nah nanti kan di New Covenant Tuhan memberikan perjanjian baru ya. Roti dan anggur menjadi pengingat apa yang Kristus sudah lakukan. Jadi saudara kita bisa lihat di sini kenapa sabat itu menjadi satu perintah yang sangat-sangat ditekankan, sangat-sangat penting. Karena inilah covenant signs antara Tuhan dan umatnya. Nah saudara, di dalam Kristus bayang-bayang sabat tersebut sudah digenapi. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat di perjanjian lama itulah
tanda perjanjian. Tapi di perjanjian baru digenapi dalam Kristus. Jadi tandanya bukan lagi Sabat, tandanya adalah kita Lord Supper. Tandanya adalah di dalam istirahat rohani, di dalam Kristus mati dan bangkit bagi kita. Jadi kalau begitu nggak perlu lagi dong ya datang ke hari Minggu. Nah ini saudara ya, ini moderationnya sekali lagi ya. Di sini baru saja si Calvin seakan-akan mau memberikan ini walaupun penting ya, sudah digenapi dalam Kristus, nggak perlu lagi. Karena apa saudara? Karena ini untuk mau bilang di dalam zamannya banyak orang-orang pada zaman Calvin yang percaya kepada tahyul-tahyul. Seperti juga di dalam bangsa Israel pada zaman itu. Tapi dalam zamannya Calvin adalah begini, orang datang ke misa, gak penting hatinya itu gak beribadah, tapi mereka sekedar ya ini check in check out ya. Yang penting aku sudah datang ya Tuhan, maka dosaku cuci dosa. Ke gereja ngapain? Bukan dengar firman Tuhan. Ke gereja ngapain? Bukan untuk bertemu dengan Kristus. Ke gereja bukan untuk merenungkan firman Tuhan. Ke gereja untuk ngapain? Untuk dapat ya kartu check out, dosaku dibersihkan. Tahyulnya itu saudara. Jadi mereka mau gak mau tetap menjalankan sabat rohaninya ya gitu. Walaupun mereka secara hati, secara pikiran, secara keinginan tuh enggak ada sebenarnya. Tapi mereka punya tahyul-tahyul, asal datang ke gereja, asal datang ke misa, maka mereka boleh dibebaskan. Sekali lagi ini yang terjadi di dalam zaman Calvin pada waktu itu. Dan para nabi juga kan sebelumnya ya, juga berulang-ulang mengingatkan sama ya kepada orang Yahudi ya. Kamu jangan pikir ya, kalau kamu tuh bawa korban, kamu bawa ke bait Allah, tuh Tuhan tuh otomatis tuh senang gitu. Otomatis kamu memberikan korban kambing dan domba, Tuhan tuh pasti ampuni dosa kamu. Coba Yesaya 58 ayat 14 ya. Ini membongkar kemunafikan orang Israel ya. Coba kita baca. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, ini ayat-ayat sebelumnya Tuhan lagi bilang ya. Tuhan lagi bilang kepada Yesaya, bilang kepada orang Israel, aku akan pulihkan mereka. Selama apa? Mereka nanti akan hidup baik-baik, aku akan pulihkan mereka. Apabila apa? Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi saudara, kalau tegurannya para nabi kepada orang Israel pada zaman itu adalah, kalian semua tuh omong kosong lah. Bilang datang ke bait Allah, bawa korban, terus juga berdoa panjang-panjang. Buntut-buntutnya juga engkau tidak menikmati kok. Kamu aja lip service di dalam mulutmu. Hari sabat itu hari kenikmatan. Hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Terus para nabi bilang, pret, kotoran kerbau besar itu semua. Kamu omong kosong semua. Nah di situ ya saudara. Dia sedang mengkritisi apa? Orang-orang yang datang ke bait Allah, yang melakukan segala kewajiban sabat, tapi hatinya nggak kepada Tuhan. Saudara, kita mungkin kalau di dalam zaman sekarang gitu ya, mungkin kita spektrumnya bukan lebih ke sini ya. Spektrumnya justru lebih ke sini. Saudara, coba kita, saya tanya Bapak Ibu secara personal. Bapak Ibu tuh lebih bergumul di dalam spektrum yang sini, harus menjalankan sabat no matter what, atau cincai lah, bolehlah, nggak apa-apa lah ya, miss sekali. Ini lagi World Cup loh, 4 tahun sekali gitu ya. Konser loh, kapan lagi ini siapa Aaron Kwok datang ke Jakarta gitu ya. Masa nggak skip, ya bolehlah skip gereja sekali gitu. Yang mana saudara di dalam dua ini ya? Saya mendapati ya banyak sekali anak-anak muda yang pergi ke luar negeri itu akhirnya nggak datang ke gereja lagi. Nggak datang ke gereja lagi. Padahal dulunya ya sangat aktif melayani. Kenapa saudara? Nggak langsung sih, tapi pelan-pelan ya. Iya gerejanya jauh, saya telat datang. Lalu mulai ya, ini nih ada
ada tugas banyak sekali, saya skip sekali deh. Tuhan kan maha mengerti ya, ibadah kan bisa kapan aja Tuhan gitu. Di rumah pun juga ibadah kan ya, gitu. Gak harus datang duduk dengar bersama-sama di sini. Nantilah saya nonton YouTube-nya Ko Heru gitu ya, dengar YouTube-nya Ko Ivan, ibadah lah nanti gitu. Jadi saudara ya, mulai ya. Jadi saya rasa ya, lebih banyak mungkin dari kita yang bergumul di arah yang sini nih. Jadi kalau arah yang sini ya mungkin itu konteksnya Calvin, konteksnya para nabi gitu. Banyak dari kita orang Kristen modern yang sama dengan lip service berkata ibadah itu penting. Yang namanya memuji Tuhan itu penting. Selama apa? Selama gak bentrok dengan acara-acara penting kita. Selama gak bentrok dengan agenda kita. Selama apa? Saya akan datang ibadah Tuhan selama gampang, selama dekat, selama cepat, selama kebaktiannya singkat. Kalau bisa 1 jam saja selesai. Nah, ini ya semua ya saudara. Ini semua ya konteks kita di modern ini ya. Kita pengennya ya ibadah gampang, ibadah cepat, ibadah deket aja. Sehingga kekhususan, kekusyukan ibadah itu bukan sesuatu yang kita hold on lagi. Karena itu saya bersyukur saudara. Waktu saya ke Belanda, saya udah pernah cerita ini, tapi buat yang baru mungkin boleh tetap relevan gitu ya. Saya di Belanda 3 bulan April kemarin ke satu gereja yang sangat-sangat memegang teguh Sabat. Jadi hari pagi-pagi mereka datang ibadah, jam 10 pagi. Saya datang 9:59, saya orang terakhir yang datang ke gereja. Setelah saya beneran tidak ada 1 orang pun datang setelah saya. Intinya apa? Tidak ada 1 orang pun yang datang telat ke gereja. Lalu saya balik ke GRII. Jam 4 sore atau 9:30 pagi gitu ya. Pas jamnya mulai 1/3 saudara. Lalu mulai pelan-pelan sampai sebelum firman Tuhan baru mulai terisi 80%. Lalu masih ada yang datang nanti waktu ibadah, waktu sermon, bahkan ada yang datang. Saya lihat dengan mata kepala sendiri di Mesias ya. Datang waktu patung benediction. Jadi dia datang khusus untuk dapat berkat lalu pulang gitu. Ya nggak bisa menghakimi lah ya, apakah memang karena dia telat datang atau bagaimana. Tapi intinya adalah di dalam gereja kita telat itu sudah jadi normal banget, sudah yes everybody's doing it gitu ya. Kalau saya di situ datang telat itu kira-kira ada 300 mata melihat saya. Jadi pastikan tidak datang telat. Itu satu ya saudara yang kita bisa belajar. Dan yang kedua, mereka benar-benar menjaga Sabat itu tidak ada aktivitas lain ya selain ibadah. Jadi siang udah selesai ibadah, lalu mereka pulang ke rumah dan biasa mereka makan bareng dengan beberapa keluarga, 2 atau 3 keluarga kumpul bareng, makan siang bersama-sama. Lalu apa? Nyanyi mazmur bareng-bareng, lalu bahas-bahas aja segala macam. Lalu cuma doa singkat gitu ya, nggak ada PA yang berat-berat, nggak, cuman kamu mau didoain apa? Oh ya sudah kita doa sama-sama. Udah gitu ya. Habis itu istirahat sebentar. Lalu jam 4 mereka ada kebaktian sore lagi. Dan ya itu. Dan satu hari saya ikut diundang makan oleh satu keluarga di Belanda itu ya. Kita makan. Lalu sorenya mereka balik ke gereja. Lalu mereka tanya, "Are you going with us?" Saya bilang no. Kenapa? Saya udah punya plan. Saya mau beli baju-baju olahraga di Decathlon. Jadi waktu bilang no, terus mereka tanya mau kemana. Saya mau bilang pergi belanja itu rasanya saya kafir banget ya. Terus susah, saya bilang ya I'm going somewhere aja lah. Tapi menarik saudara, mereka tanya gitu. Saya bilang, saya sangat menikmati loh kalian habis pulang gereja makan bersama begini, very homey, sangat kekeluargaan gitu. Terus dia tanya, so what do you guys do di Jakarta, di Indonesia, gereja kamu ngapain gitu? Habis selesai kebaktian, we go to mall. Ngapain? Ya makan, belanja,
main-main, wah, mereka kayak agak horor mendengar kehidupan ibadah kita. Tapi ya, saudara, ini bukan sesuatu yang berarti legalisme dan yang lain ya. Tapi saya benar-benar melihat sih dari orang-orang yang memang punya hati. Saya percaya ya, ada orang-orang yang hatinya tuh benar-benar tulus gitu waktu menjalani ini. Di mana waktu mereka mengkhususkan satu hari bagi Tuhan dan mereka nggak saya sih nggak, setidaknya ya waktu saya di dalam keluarga itu, saya nggak melihat mereka itu tersiksa banget, sengsara banget menjalaninya. Kenapa ya saya harus hari Minggu di sini ya? Kayak anak yang misalnya musiknya lagi main game tapi disuruh datang ke ini ya, ke NRIC atau apa terus grumpy. Enggak loh saudara. Benar-benar bisa mendengar mereka tuh nyanyinya bagus, lepas, terus mereka ngobrol-ngobrol santai. Dan satu hari itu kayak satu hari mereka khususkan untuk fellowship, untuk worship gitu. Dan enjoy gitu. Dan itu yang saya rasa kita mungkin miss out karena kita nggak ada tradisi itu. Karena kita udah di tradisi yang ini saudara. Mereka mungkin bergumul juga dengan kemunafikan atau dosa-dosa di sini juga pasti ada gitu ya. Tapi sesuatu hal yang mungkin kita udah terlalu agak kesini. Yang kita juga mungkin perlu kembali mendedikasikan hati kita, perhatian kita, waktu kita untuk beribadah. Lalu di sini ya saudara, moderation principle dari Calvin. Oh jadi enggak, kalau dalam Kristus sudah digenapi enggak perlu ada hari khusus lagi dong ya. Enggak perlu hari Sabtu, hari Sabat gitu ya. Karena kan semua hari sama di dalam Tuhan gitu. Dan memang ada ya, Paulus juga menjelaskan gitu ya, kamu jangan menganggap satu hari lebih penting dibanding yang lain. Makanan yang satu lebih penting dari yang lain, itu kan peraturan kosher ya, udah gak berlaku lagi. Sabat juga gak berlaku lagi. Semua makanan sama, semua hari sama. Loh kalau gitu gak usah ibadah dong. Nah ini yang kita perlu belajar dari Calvin. Nah Calvin bilang tetap ya perlu ada yang namanya satu hari khusus untuk kita beribadah. Karena apa? Karena kamu perlu berkumpul secara jemaat untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama, dan untuk perjamuan kudus. Nah kalau nggak ada satu hari khusus, sama ya kita kalau misalnya pengen meeting reunian dengan 10 orang, cari satu common time susah banget kan? Maka itu Calvin menjelaskan memang kita nggak usah ketemuan hari Sabtu, kita boleh deh. Bahkan dia di bab agak akhir dia bilang ya, kamu tuh sebenarnya boleh loh. Pilih aja satu hari, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Asal konsisten, asal ada keteraturan untuk menjalankannya. Oh kalau begitu boleh ya, apa aja ya gitu ya. Kenapa hanya satu hari, kenapa nggak setiap hari gitu. Lalu dia bilang gini ya, ya bagus sih kalau bisa kumpul setiap hari. Kan di Kisah Para Rasul juga ya, jemaat mula-mula mereka berkumpul tiap-tiap hari, memecah roti, membahas firman Tuhan, bagus banget. Tapi siapa yang punya banyak waktu kayak begitu? Dan mengingat kelemahan orang-orang, sepertinya mustahil bisa ketemuan setiap hari. Dan kamu atas dasar prinsip kasih, ya jangan memberi beban yang gak bisa dipikul oleh orang-orang yang harus bekerja misalnya, yang harus ada komitmen yang lain. Maka dari itu ya, kamu tetap harus perlu satu hari khusus menurut Calvin. Kenapa? Karena ya dari Sabtu pindah ke Minggu itu bukan cuma sekedar cap cip cup, tapi karena ada perihal ini, yaitu adalah karena kebangkitan Kristus. Kenapa kita nggak observe Sabat di hari Sabtu lagi, tapi di hari Minggu? Karena hari bangkitnya Kristus, the Lord's Day, di mana penggenapan kita bisa beristirahat penuh di dalam rencana Tuhan. Karena Kristus bangkit, maka ada pengharapan. Karena Kristus bangkit, kita bisa fully rest on God. Nanti ini tentang makna spiritual dan resting in God, kita akan bahas di tempat-tempat yang lain. Tapi setidaknya Calvin bisa memberikan moderation ya, keseimbangan supaya kita nggak jatuh di salah satu. Karena ini yang seringkali terjadi. Ada orang-orang yang sangat meremehkan ibadah, gak usah ibadah lah, ibadah online bisa kok. Oh gak usah ibadah lah, yang penting hati kita. Daripada itu orang-orang Kristen datang pelayanan gereja-gereja, buntut-buntutnya juga moralitasnya bobrok, kerjanya atau bisnisnya juga
nggak benar, mendingan saya nggak datang ke gereja tapi nggak nipu orang. Daripada itu tuh, penatua, banyak pelayanan tapi nipu-nipu. Mendingan saya dong ya. Nah, saudara-saudara bisa lihat ya di sini ya, mulai mencari justification. Mencari justification yang salah di-compare dengan yang salah. Seharusnya kan ya sudah, kita doakan dia bisa mempunyai moralitas yang baik dan saya juga bisa tetap beribadah dengan hati yang benar. Ini ya, jangan sampai kita melawan satu error dengan another error. Tapi Calvin mencoba memberikan balance supaya kita nggak jatuh ke salah satu dan dia bisa melihat bagaimana keseriusan sabat yang diobserve itu nggak bisa memberikan total rest kepada kita. Kita hanya bisa fully rest in God. Apa yang Kristus lakukan? Saya teringat tadi waktu Bulingkan nyanyi, judulnya apa? I rather have Jesus ya. Saya mungkin ngobrol sama Bulingkan tentang operasi lidah itu sebelum Bulingkan operasi yang di Malaysia itu kan sudah ready ya Bulingkan waktu itu untuk potong semuanya gitu. Lalu saya dengar itu aja udah horor gitu ya. Ini kan satu tindakan medis yang sangat besar ya. Tapi saya bisa mendengar beliau itu bisa sharing, nggak apa-apa saya sudah serahkan kepada Tuhan. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa komunikasi, nggak bisa apa, Tuhan nanti bekerja dengan cara yang lain gitu. Buat beliau yang bisa nyanyi dan jago nyanyi, dan juga pekerjaannya adalah konseling dan juga membutuhkan banyak sekali ceramah, memakai mulut dan lidah begitu. Kehilangan sesuatu yang sangat important itu tuh matters banget. Saya ngerti gitu karena saya pernah ada banyak jadwal khotbah lalu saya hilang suara saudara. Itu paniknya luar biasa gitu ya. 3 hari lagi harus sembuh karena abis itu udah banyak khotbah berderet-deret. Misalnya saya bilang boleh nggak Tuhan ini ya yang hilang jangan suaranya gitu. Maksudnya tangan itu patah masih mending ya. Bahkan mungkin lebih berkuasa ya. Khotbahnya sambil digips tapi masih berkhotbah dengan luar biasa tuh masih mending gitu. Tapi kalau berkhotbah dengan saudara-saudara hari ini sabat itu nggak enak banget gitu. Mengganggu banget gitu. Nah, jadi itu kan sesuatu yang sangat important dan kehilangan. Saya restless banget selama beberapa hari itu ya. Udah segala macam lah, mau madu lah, mau apalah, semua obat-obatan yang dikasih, disaranin gitu. Udah coba gitu ya, Tuhan udah doa supaya benar-benar bisa balik. Ya saudara, kita bisa restless kalau kita kehilangan sesuatu yang we value so much, yang menjadi identitas kita atau yang ini. Kira-kira apa ya saudara? Kalau sebagai penghujung di penutup, kira-kira saudara restless apa di dalam situasi saudara ketika itu tidak ada atau ketika itu diambil dalam hidup saudara, ketika itu tidak berfungsi lagi. Ketika seorang runners harus kehilangan kaki, dia bakal restless banget. Ketika orang restless karena sudah mendekati usia-usia semakin matang tapi belum kelihatan ada pasangan hidup yang Tuhan sediakan, mungkin bisa sangat restless. Mungkin ketika di pekerjaan karir sudah semakin tinggi, lalu mulai datang orang-orang yang lebih muda, yang lebih capable dan juga bisa digaji lebih rendah, yang mengancam posisi, mungkin juga bisa sangat restless. Kira-kira apa restless saudara di dalam hidupmu? Apa yang membuat kamu restless? Bagaimana ya tadi lagu kedua, lagu ketiga, dan lagu yang tadi. Bagaimana kita bisa berkata seperti lagu kedua ya, dia memeliharakan burung. Bukankah sabat itu berbicara tentang rest dan tentang trust ya? Kamu gak usah ngambil mana di hari yang ke-7. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan, kamu percaya deh. Nah itu kan perlu trust ya, bahwa di hari yang ke-6 Tuhan akan sediakan. Lalu juga dikatakan dia memeliharakan burung. Kamu lihat burung yang enggak menuai tapi Tuhan sediakan. Kira-kira apa yang menjadi hal yang membuat kita restless? Biarlah kita mendapatkan rest kita di dalam Kristus ya.
Kalau Tuhan Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, maka sebenarnya kita sudah penuh, kita sudah full, rather than kita bergantung kepada hal-hal lain yang mungkin bisa diambil kapan saja dan bisa hilang anytime. I rather have Jesus. Biarlah ini menjadi doa kita bersama juga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, seringkali kami di dalam dunia, kami memegang erat-erat apa yang menjadi fondasi, menjadi security, menjadi sesuatu yang kami pikir asal kami punya ini, saya tenang, saya damai, saya bisa tidur tenang. Tapi ketika itu semua diambil, tiba-tiba kami kehilangan pijakan, kami menjadi restless, kami menjadi insomnia, kami tidak bisa rest. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami diingatkan, Sabat adalah tentang bagaimana kami boleh mendapatkan istirahat yang sejati di dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah dosa-dosa kami diampuni. Di dalam Kristuslah kami boleh mendapat jaminan bahwa Allah Bapa akan memelihara. Di dalam Kristuslah kami mendapatkan pengharapan. Ada kebangkitan setelah kematian, ada kemenangan setelah kekalahan, dan ada hidup kekal setelah kematian. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami, Tuhan yang menyertai perjalanan dan pergumulan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.